سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi rasulun karim. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum orang tua kita Bapak Nasairin bin Ahmad. Semoga seluruh keluarga besar ikhlas, sabar, tabah, tawakal. Yang terhormat perangkat pemerintahan, Bapak Ketua RT, Ketua RW, yang kami muliakan pengurus masjid, Pak Imam, Khatib Bilal dan seluruh jamaahnya. Yang kami muliakan hadir di Siko, rupanya ada guru-guru kami, Ustadz kami, abang kami Ustadz M. Yusuf dan Ustadz Alfian SAG. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang hadir, semuanya kami hormati. Semoga kita yang hadir malam hari ini dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Bapak Ibu kita datang bertakziah. Takziah itu secara bahasa a'azza yu'azzi, artinya satu Pak Bu menguatkan. Maka datangnya kita malam hari ini berfungsi menguatkan keluarga besar. Karena siapapun yang dapat musibah Pak Bu, imannya pasti lemah. Maka datang kita malam hari ini menguatkannya. Dan al-azza juga, a'azza itu artinya juga mengingatkan. Maka malam hari ini kita datang takziah berfungsi juga mengingatkan. Ingatkan siapa Pak Bu? Ingatkan diri kita masing-masing. Ingatkan apa? Ingatkan mati. Karena Nabi perintahkan ke kita untuk banyak-banyak ingat mati. Aktsiru dzikra hadhil lazat al-maut, kata Nabi. Banyak-banyaklah ingat-ingat yang memutuskan nikmat. Apa itu al-maut, kematian. Jadi Nabi nyuruh kita untuk nginget banyak-banyak nginget mati. Karena itu perintah Nabi, maka usaha nginget mati itu Pak Bu sunnah. Maka itulah ziarah kubur sunnah karena nginget mati. Nengok orang sakit itu sunnah karena nginget mati. Termasuk datang kita takziah iko pun nginget mati. Sehingga balasannya kecek Nabi,
man yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa yang datang menguatkan saudaranya yang dapat musibah, kata Nabi, maka tidak ada balasan untuknya kecuali telah dipakaikan baju kemuliaan oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada yang amin. Iko insyaallah pahala yang kita dapat malam itu Pak. Bahkan dalam hadis lain disebutkan man azza musaban falau mislu ajrih. Siapa yang datang menguatkan yang dapat musibah cak kita Pak, maka dia dapat pahala seperti orang-orang sabar yang diberi musibah. Amin. Agak ragu nampaknya aminnya. Iko Pak, maka arti takziah satu menguatkan keluarga besar, yang kedua mengingatkan kita akan kematian. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi berpesan ke kita Pak, apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kata Nabi, kematian itu jadi nasihat, jadi pelajaran, jadi peringatan untuk kita yang masih hidup kok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami berdiri di sini memberikan nasihat ini sesungguhnya untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan bisa jadi penguat untuk keluarga besar, sekaligus bisa jadi pengingat untuk kita yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kaji takziah kita malam hari ini yang nak kita kaji adalah sebab mati. Biar kelak kita simpulkan ngapa almarhum meninggal. Ngapa segala manusia itu meninggal, iko nak kita kaji. Kelak sama-sama kita simpulkan, oh kematian iko rupanya. Ya Pak, Bu. Pertama Pak, Bu, ayat tentang kematian dalam Al-Quran itu banyak. Itu kalau dikumpulkan kata ulama, itu dalam ulama tafsir menyebutkan lebih 300 ayat tentang kematian. Yang ceritakan kita mati, bahkan sampai kelak dibangkitkan kiamat lebih 300 ayat. Tapi kami izin Pak, boleh tak kami bacakan 300 ayat Pak? Hah? Jangan berarti ya Pak. Ibu setuju tak kami baca 300 ayat Pak? Hah? Setuju? Macam mana tuh Pak? Biarlah ibu baik. Bapak setuju tak? Kami yang tidak setuju, karena kami tidak hafal 300. Yang pertama Pak, kenapa almarhum meninggal? Ali Imran 145. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa itu mati kecuali atas izin Allah dan sampai kitab ajalnya. Ikolah berlaku ke almarhum. Jadi kenapa almarhum meninggal? Atas izin Allah. At-Taghabun ayat 11 juga Allah ingatkan ke kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang kecuali atas izin Allah. Maka kenapa almarhum meninggal? Atas izin Allah Pak. Sebaliknya ngapa malam itu kita tidak meninggal? Karena Allah belum mengizinkan kita meninggal. Maka Bapak Ibu, kalau almarhum tidak izin Allah meninggal, kira-kira almarhum bakal meninggal tak Pak? Belum. Tidak akan meninggal. Maka almarhum meninggal atas izin Allah. Itu yang wajib kita imani Pak. Yang kedua kata Allah, kitab muajjalah. Almarhum meninggal memanglah ditetapkan dalam kitab ajal.
Itu yang disebut bagian dari takdir. Kapan ditetapkan kitab ajal itu Pak Bu? Kata Nabi disebut dalam hadis. Kata Allah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Kata Nabi, Allah telah menetapkan takdir makhluknya. Lah menulis segala ketentuan makhluknya itu kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit ke bumi. Bayangkan Pak, jangankan kita, langit bumi aja belum Allah ciptakan, tapi takdir segala makhluk Allah telah Allah tetapkan. Kenapa Pak Bu? Karena kata Nabi, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sungguh yang pertama kali Allah ciptakan itu kecek Nabi adalah pena. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu Pak Bu pena. Selesai Allah ciptakan pena, Allah berfirman, Allah berkalam ke pena, uktub pena tulislah. Dijawab ke pena, ma'aktub ya Rabb. Ya Allah, apa yang nak kutulis? Allah perintahkan pena, uktubil maqadir kulla syai'in hatta taqumas sa'ah. Pena kata Allah, tulislah segala takdir makhlukku sampai ditegakkan kiamat. Jadi Allah perintahkan pena, tulislah segala takdir-takdir makhlukku termasuk mati kita bawa sampai kiamat. Waktu penulisan iko kecek Nabi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan iko wajib kita imani, maka masuknya dalam rukun iman. Iman yang keenam, mengimani takdir, iman kepada qada dan qadar. Iko Pak, apa itu qada? Ada ulama mengartikan qada itu ketetapan Allah, tapi yang ditetapkan itu belum terjadi. Lah tertulis dalam qadanya Allah. Datuk kita, bapak kita Nasairin bin Ahmad kau bakal meninggalnya di umur 68 tahun. Nyo meninggal di hari apa Pak? Senin. Hari Senin. Lah tertulisnya bakal meninggal di hari Senin. Tapi almarhum aja belum lahir, itulah qada. Senin kemarin almarhum meninggal. Meninggalnya almarhum kemarin Senin, itulah namanya qadar, ketetapan Allah. Maka Bapak Ibu berarti wajib kita imani ke ayat. Berarti kematian itu tidak ada yang datang kebetulan. Maka almarhum meninggal bukan kebetulan. Almarhum meninggal bukan karena sakit. Almarhum meninggal bukan karena tua. Tapi itu kata Allah atas izin Allah sampai kitab ajalnya. Kitab ajalnya ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka wajib kita imani rukun iman yang keenam. Cara mengimani rukun iman yang keenam itu apa Pak Bu? Mengimani takdir kecek Nabi. Fala takul lau. Jangan pernah ngecek jikalau. Andai katau. Umpamau, seandainya, lukmanau, tuapau, anak limau, bangau galau. Cobalah kemarin cepet dibawa ke rumah sakit yang Padek, mungkin belum meninggal. Coba kemarin cepet dirujuk ke Jakarta, coba bawa ke situ, mungkin belum meninggal. Coba tidak usah ke pantai, mungkin tidak meninggal. Coba tidak naik motor, mungkin tidak tumburan, mungkin tidak meninggal. Berandai-andai dengan takdir hukumnya haram. Ngapa Pak kecek Nabi tuftawa amalu syayatin, menjadi pembuka amal antara dirinya ke setan sehingga hilanglah rukun iman yang keenam. Berarti tidak percaya ke takdir Allah. Allah menetapkan takdir. Maka itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, almarhum meninggal atas izin Allah sampai kitab ajal. Selanjutnya Pak Bu, Al-Waqiah ayat 60 Allah berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kata Allah, kami kata Allah yang menetapkan kalian itu mati. Siapa yang menetapkan mati? Kami. Siapa kami? Allah. Jadi yang menetapkan kematian makhluk itu adalah Allah. Bukan sakit Pak. Karena banyak orang sehat Allah tampakkan juga mati. Kamin sahihin mata bi ghairillah. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Sebaliknya, betapa banyak orang sakit tidak mati-mati. Didoakan mati, tidak mati.
Ada yang saya itu Pak? Ada dah Pak? Ada Pak, banyak kisah. Ada cerita kayak kami kok Pak. Iko biar kita tadi dalil nakli dari Quran, iko dalil akal kita pakai Pak. Biar kita yakin mati itu bukan karena sakit. Kelak di akhir kita simpulkan, oh kematian itu bukan karena sakit. Ada kawan kami Pak Bu, punya ayahnya kok sakaratul maut 2 bulan di Yunus. Dokter lah sekuat tenaga lah maksimal kecek dokter banyakkan doa. Kami lah selesai usaha. Tapi bayangkan Pak Bu, 2 bulan tak ninggal ayah. Kan kasihan nengok ayahnya. Kok sepakatlah anak beranak dari ayah kok anaknya 5. 1 dari 5 tuh kawan kami lah nikah kalau kak anak. Musyawarah cak mana biar baknya kok cepet mati. Bahasa kasarnya tuh didoakan biar cepet perjalanan kematiannya. Sepakat di mana beranak, kau undanglah nyola tinggal di tempat masing-masing dan nyola nikah. 1 anak bawa 1 imam dari tempat. Nah kebetulan kawan kami kau tadi salah 1 anak kawan kami ngajak kami malam itu, tapi untung kami tidak baca. Entah siapa digantinya, entah Pak Imam mana tidak tahu lah. Pokoknya 1 anak 1 imam. Singkat cerita Pak Bu, 5 imam masuk dalam ruang pasien malam itu. Apa kerja imam tuh? Kami dapat cerita dari kawan kami itu yang anaknya baca Yasin sampai 3 kali baca Yasin. Kemudian ditalkinkan, kemudian didoakan agar ayahnya kok dimudahkan proses mati. Tapi apa yang terjadi Pak Bu? Belum 3 hari dari kasus itu balik Pak Imam. Ternyata 1 dari 5 Pak Imam yang doakan baknya mati duluan Pak. Kami tahu dari kawan tadi ngecek apa kecek kawan kami yang ngajak kami, untung kami tidak baca. Wan untung kau tidak pahit. Lah ngapa Pak Imam yang kami ajak untuk doakan bak kami itu mati ya kini Wan. Bayangkan tuh Pak. Harus tuh kalau mati pakai sakit Pak Bu. Yang mati yang didoakan yang sakit. Ternyata Pak Imam yang sehat yang berdoa mati duluan. Ya Allah. Masih kisah nyata tuh Pak Bu di Yunus. Yang sakit tidur di atas kasur. Yang sehat penunggu pasien nyobentang tikar, tidur di bawah. Di Yunus itu nyata. Iko biar kita sama-sama dalil akal. Menjelang subuh Pak Bu, petugas kebersihan nyobangun yang tidur di bawah yang sehat kok. Gulung tikar nak dipel tuh kamar pasien. Pak bangun, kecek bangun. Rupanya tidak bangun-bangun Pak. Mati yang sehat tidur di bawah. Sampai kini ya mati. Bayangkanlah tuh Pak. Harusnya yang mati siapa? Yang sakit. Tapi tidak Allah tampakkan kayak gitu. Oh yang sehat justru itu yang mati. Artinya jadi pelajaran Pak Abu. Maka kata Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami kata Allah yang menetapkan kalian mati, bukan sakit. Termasuk kematian itu Pak Abu, bukan karena tua almarhum baru 68 tahun. Ada yang di atas 68 situ Pak. Belum. Hah? 69 ada Pak? Tidak ada, alhamdulillah orangnya mati itu berarti yang sudah. Tapi kita yakin yang umur 70 banyak, tapi tidak mati. Oh berarti kematian bukan karena tua. Maka Imam Ghazali gambarkan mati itu Pak Bu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, mati itu cak buah kelapa. Perumpamaannya Tengok buah kelapa itu Pak Bu. Yang tua betul banyak yang jatuh. Artinya betul yang tua banyak yang mati. Tapi dari buah kelapa Pak Bu, yang muda pun banyak yang jatuh. Kalau tidak jatuh, kawan juluknya maka jatuh. Bahkan ada 1 bulan daknya kelapa tua yang jatuh. Kelapa muda kalau berserak jatuh. Itu bulan puasa, tengoklah Pak. Pinggir jalan berserak di mana-mana kelapa muda jatuh. Artinya yang muda justru banyak juga yang mati. Bahkan jangankan yang jadi kelapa Pak, masih putih kecil-kecil pun jatuh. Artinya yang anak-anak pun mati. Bahkan belum lahir jadi anak masih dalam rahim maknya pun mati. Itulah ibarat perumpama kematian. Maka mati bukan karena tua, mati bukan karena sakit. Ika wajib kita imani. Termasuk mati juga bukan karena merokok. Boleh. Sepakat Pak?
Sepakat. Yang merokok. Kalau amin tadi lambe, lepas sepakat cepet. Maka orang beriman yakin mati bukan karena merokok. Sepakat kan, Pak? Sepakat. Ibu sepakat dah? Lah ngapa tidak? Kan tadi jelek kami kece Allah yang menetapkan kau mati, bukan rokok. Maka kurang pas kalau ngecek merokok menyebabkan kematian. Buktinya yang tidak merokok mati juga. Bahkan yang melarang merokok, woi berhentilah merokok, lu mati duluan daripada yang dilarang. Iko Pak. Maka jangan ibu buruk sangko ke orang merokok. Kami ada nengok di WA, tuh baca di WA. Ternyata banyak juga positif orang merokok, tuh ibu. Apa posisi orang merokok? Kami baca tuh keterangannya banyak. Yang kami ingat itu satu orang perokok itu, insya Allah rumahnya tidak akan pernah kemalingan. Tuh kecek di tulisan di WA tuh. Lah ngapa? Maling pas nak maling rumahnya tengah malam, perokok dalam rumah kebatu. Oh, keceknya kan? Kecek maling, woi rungau lanang ini. Belum tidur, orang maling tadi akhir. Besok ulang lagi maling, batuk lagi yang dalam rumah tuh. Oh, woi kecek maling. Rupanya tidak pernah tidur nampaknya lanang tuh. Maka rumah perokok tuh biasanya, iko kecek peneliti kami baca di WA. Berarti aman dari maling. Positif itu kan, Bu? Positif itu. Artinya aman dari maling. Bahkan di tulisan itu kami baca, Pak. Entah ionian tulisan itu, entah tidak. Pokoknya kami baca tulisan itu di WA. Di antara positif merokok. Orang perokok itu, Pak, panjang umur. Itu, Bu. Jadi jangan suzon ke perokok. Panjang umur. Dari mana? Kecek di tulisan itu. Kalau tidak ada orang perokok mati di rumah sakit. Oh berarti perokok itu panjang umur. Maka yang paling banyak mati di rumah sakit justru yang tidak merokok. Maka panjang umur kecek tulisan itu. Terus ditelitilah kemana orang perokok itu mati. Ditulis di bawahnya. Belum bawa ke rumah sakit nyolah mati kecek kawan. Kecek tulisanku, Pak. Artinya yang tidak merokok tadi masih sempat dibawa ke rumah sakit. Yang merokok baru nak dibawa, dah usahlah kecek kawan, dah mati. Tetapi wajib kita imani, Pak, Bu, kematian bukan karena merokok, bukan karena sakit. Yang sehat lagi main gap mati ada Pak? Ada. Kan dulu viral tahun berapa tuh Pak, di Danau Dendam tuh jam 2 malam, jam 2 pagi main gap. Sehat main gap, mati kena bahasa dusun, kena angin duduk. Tapi nyo sehat main gap. Artinya yang sehat pun mati. Yang lagi main HP dengar ceramah takziah mati ada tak Pak? Hah? Kami belum terdengar, entah malam kau kalau ada kan? Yang lagi ngomeli laki mati ada tak Pak? Ada tak Bu? Tidak. Belum terdengar. Tapi kita tengok Ustaz kita Fuad Muzakkar Siregar lagi khutbah di Masjid Raya Pak. Khutbah Jumat. Lagi khutbah tuh sehat beliau meninggal. Ya Allah mati yang elok. Diberi dah ujung tuh Pak Bu. Lagi sedang sholat suruh. Habis pengajian subuh ahad, habis itu sholat suruh, lagi sholat punya meninggal. Sehatnya sholat Pak. Artinya Allah tampakkan bahwa kematian itu bukan karena sakit, yang sehat juga meninggal. Maka yang sehat jangan anggap masih lama mati, termasuk yang muda jangan anggap masih lama mati. Karena mati tidak pernah nengok tua muda. Bahkan kecek peneliti peluang mati itu lebih banyak yang muda Pak. Peluang matinya. Contoh, peluang mati dari balap liar. Tengok, siapa yang mati balap liar itu? Anak muda. Belum terdengar datuk-datuk ikut balap liar. Lansia. Mana datuk kau lagi ke STK, ke kawan balap liar. Lagi ke Simpang Harapan yang balap liar tidak ada. Anak muda yang mati. Termasuk bapak ibu yang galak ngoplos minuman tu, naudzubillah, galak mabuk tu anak muda. Belum ada datuk-datuk. Mana nenek kau lagi ke kafe Pak, banyak masalah nenek kami, dan anak muda itulah peluang mati.
yang belago, yang tawuran anak muda, anak mahasiswanya, siswanya. Belum pernah mendengarkan panti jompo tawuran. Artinya justru peluang mati itu justru yang paling banyak anak muda. Tapi sesungguhnya kematian itu memang tidak pernah nengok tua muda. Maka Allah ajarkan kayak gitu, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami kata Allah yang menetapkan kalian mati, bukan tua, bukan sakit. Kemudian Bapak Ibu, kenapa almarhum meninggal? Kenapa datuk kita Nasairin kau meninggal? Kata Allah dalam hadis qudsi disebutkan, inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizqaha. Tidak ada yang bernyawa mati kata Allah kecuali habis rezekinya. Jadi almarhum kau meninggal, rezekinya habis. Berarti Pak Bu, ngapa malam kau kita masih hidup? Berarti masih ada rezeki. Jadi habis rezeki pasti mati kita Pak. Rezeki yang mana? Rezeki yang Allah jaminkan untuk kita. Kapan Allah jaminkan rezeki? Waktu kita dalam rahim mak kita segala Pak. Umur kebilo, umur 4 bulan, rezeki kita lah dijaminkan Allah ketika Allah tiupkan ruh. Dalam hadis itu kata Nabi, disebutkan inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Kata Nabi, sungguh awal kamu Allah kumpulkan, Allah ciptakan, kemudian dikumpulkan dalam rahim makmu, kata Nabi. Itu umur 40 hari segala kita berupa setetes air hina kita dulu Pak. 40 hari pertama. Summa yakunu alaqah misla zalik, kata Nabi. 40 hari selanjutnya jadilah kita segumpal darah dalam rahim mak kita Pak. Summa yakunu mudghah misla zalik. 40 hari selanjutnya jadilah kita segumpal daging. 40 hari kita air hina, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 120 hari atau 4 bulan. Setelah itu apa yang terjadi kata Nabi? Fayursalu ilaihil malak. Diutuslah Allah, utus malaikatnya, malaikat rahmat masuk ke dalam rahim mak kita. Fayanfukhu fihi ruh. Disitulah Allah tiupkan roh. Maka itulah janin umur 4 bulan lah mulai bergerak. Ngapa? Roh lah disatukan ke jasad. Nyolah mulai bergerak. Iya kan Bu? Ibu yang tahu rasanya. Iya kan Bu? Kece orang tua dulu. Kalau bergeraknya ke kanan, lanang anak kita kopak. Kalau bergeraknya banyak nendang ke kiri, IT no anak kopak. Pasti tidak nendang-nendang. Bingunglah orang tuanya, apalah anak kita. Itu mitos orang tua dulu. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, umur 4 bulan di situ Allah tiupkan roh, makalah bergerak. Ketika roh ditiupkan, naik Pak Bu. Kata Nabi, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat, tetapkan kepadanya 4 perkara. 1, bikat bi rizkihi, tetapkan rezekinya. Ya Allah. Belum lahir kita Pak, baru umur 4 bulan dalam rahim kita, ruh ditiupkan, disitulah dijaminkan rezeki. Nah rezeki yang dijaminkan iko habis, matilah kita Pak. Ikolah berlaku kayak datuk kita. Jadi kenapa almarhum meninggal? Rezekinya habis. Tadi kata Allah dalam hadis qudsi. Rezeki yang mana? Rezeki yang Allah jaminkan waktu almarhum dalam rahim maknya. Maka kalau kita pahami hadis itu Pak Bu, orang beriman yakin berarti rezeki tidak akan tertukar. Kenapa? Karena rezeki lah dijaminkan Allah sebelum kita dilahirkan. Maka orang beriman kalau paham hadis itu, ini tidak akan cemburu kayak rezeki orang. Ngapa? Karena mati kita beda kayak orang. Jangankan saudara kandung kembar sekalipun rezekinya beda. Ngapa? Matinya beda. Karena habis rezeki mati. Maka orang beriman tidak cemburu ke rezeki orang tuh Pak. Ngapa tadi? Karena mati kita beda kayak orang. Ya kan Bu? Ya dah Pak. Ada orang salah paham kayak hadis itu. Kalau rezeki Allah jaminkan,
Nak apa pula kita litak-litak kerja? Diam aja lah di rumah. Kan rezeki dijaminkan. Nah, iko orang salah paham kayak hadis. Kan rezeki itu Pak Bu, Allah yang jaminkan. Cuman kan kita tidak tahu berapa yang Allah jaminkan untuk kita rezeki. Entah 1 miliar, entah 1 triliun. Maka tugas kita Pak Bu, kerja jemput rezeki. Berapa dapatnya itu hak Allah nak ngasih. Ada yang pagi-pagi Pak, balik sore cuma dapat 50.000 hari. Sebaliknya ada yang pagi-pagi baliknya cepet, siangnya balik 100.000 nya dapat hari. Siapa yang atur? Allah. Bahkan ada yang tidak pergi-pergi, 200.000 duduk aja di teras Pak. Kebilo, besok pemilu biasanya cak itu. Zaman dulu. Kalau zaman kini masih Pak. Di perumahan kok. Hah? Beguyur. Masih ngambil. Ya Allah, hati-hati yang ambil piti itu Pak. Jangan sampai gara-gara itu masuk neraka. Karena Nabi jamin ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok kayak nerima sogok kayak Nabi dua-duanya di neraka Pak. Masih nak ambil dengar hadis kau Pak. Yang nyogok kayak nerima sogok Nabi Pak pastikan neraka. Ya Pak. Maka besok itu kan anak musim pula, anak musim pemilu kok. Kalau ada orang nak ngasih sogok, jangan diambil Pak. 200.000 jangan diambil. So nawar Kak, kami naikkan harga ke Bapak Nabi. 500 jangan Pak. Karena haram tu nak dikit nak banyak tetap haram. Qalilu wa kasiru haram. Namanya haram nak dikit nak banyak haram. 1 juta saja haram, gecekkan ke caleg. 5 juta. Nah, kami istiharah dulu kalau 5 juta ada gocek. Tapi tetap haram Pak. Nak dikit nak banyak tetap haram. Ya Pak. Jadilah kita ngambil piti haram tu. Akhirnya kita lah solat lah puasa gara-gara itu rusak amal kita. Sepakat tak Pak? Sepakat. Tapi tidak banyak yang jawab. Sepakat tak Pak? Sepakat. Itu Nabi yang jamin Pak neraka itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu contoh rezeki. Jadi rezeki itulah dijaminkan sebelum kita dilahirkan. Maka orang beriman tidak akan pernah cemburu ke rezeki orang. Tugas kita mengimani Allah yang ngasih rezeki. Maka bukti kita beriman, kita kerja Pak, ikhtiar. Ikhtiarnya wajib, kerjanya wajib, hasilnya Allah yang ngatur. Ada orang Pak Bu, nyonanam ke bibit nomor 1, dipupuk ke pupuk nomor 1. Jelang panen Allah kirim hama, Allah kirim banjir, gagal panen. Siapa yang atur? Allah. Karena kita beriman, kita tidak marah. Itu memang rezeki yang Allah takdirkan untuk hamba. Maka rezeki itu kami ibarat sering ilustrasikan Pak Bu, sama kayak kita pergi pesta. Pergi pesta, sampai pesta, antri kok, amsri ngambil sendiri, prasmanan. Pas ngantri kita tengok kawan depan kita, pas nak sendok gulai sop naik daging ke piring. Dia sendok lagi, dapat lagi daging. Sendok lagi telur puyuh naik ke piring. Kecek kita di belakang banyak ni yang daging kau nampaknya. Tiok nyendoknya dapat daging. Giliran kita Pak, kita sendok sop tadi naik wortel ke piring kita. Nyendok lagi kentang dapat. Nyendok lagi buncis naik. Nyendok lagi brokoli dapat. Lah mana daging orang depan kita kan? Orang depan tiok nyendok daging, tiok nyendok daging. Kita tiok nyendok wortel, kentang, brokoli, buncis. Akhirnya Pak Bu lah mau nyari daging. Berang orang belakang. Apa kece orang belakang? Majulah Pak, dari tadi dia obok-obok mulai akhirnya maju kita Pak Bu. Dengan hasil sebuah pun daging tak dapat. Telur puyuh aja tak dapat. Orang depan tadi dapat kalau maju kita Pak. Yang bikin lebih sakit hatinya apa? Baru kita maju datang panitia ngantek gulai sop baru Pak. Tapi jatah yang nyuruh kita maju tadi ngelipat. Orang belakang kita tadi nak ngelipat maluan kita Pak. Kita tengok orang belakang tadinya nyendok gulai sop kena dapat daging. Tengok nyendok lagi daging lagi. Depan kita daging kalau belakang kita daging kalau kita tidak dapat daging. Padahal datang serempak meja sama.
Bahkan amplop tadi besarlah kita daripada yang dapat dah kita tadi. Siapa yang ngatur kau Pak Bu? Allah. Itulah ibarat sama kita tinggal di komplek kau Pak Bu. Tapi ada mungkin yang lebih rezekinya, ada yang kurang rezekinya. Siapa yang ngatur? Allah. Habis rezeki, mati kita tuh Pak. Nah itulah berlaku kayak datuk kita. Maka almarhum datuk kita meninggal ngapa? Rezekinya habis. Kita ngapa masih hidup? Berarti masih ada rezeki. Maka orang beriman selama hidup tidak pernah takut rezekinya habis. Itu diajarkan kepada siapa yang ngatur rezeki itu Allah. Maka Hud ayat 6 kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kata Allah kecuali Allah yang jamin rezeki. Binatang aja Pak Bu, Allah yang jamin. Dari ayat itu ada lagu anak-anak tuh Pak. Lagu cicak-cicak di dinding. Itu rupanya lagu kau tidak sembarangan. Ngajarkan, menguatkan akidah kita. Buktikan bahwa yang ngatur rezeki itu Allah. Tengok cicak. Tidak ada sayuk, no cicak. Tidak pacak cicak terbang. Tapi rezekinya nyamuk yang ada sayap. Dan nyamuk tidak pernah tahu Pak. Kalau nyolah ditakdirkan rezeki untuk cicak. Coba kalau nyamuk tahu diolok-oloknya cicak. Kadangnya punya sayuk kan, tidak kenai, kecek nyamuk harusnya kan cek itu. Tapi tidak lagu itu, ibu hafal tak lagunya? Cicak-cicak di dinding. Ah coba kalau hafal. Kecek hafal mana suaranya Pak? Bapak hafal lah Pak? Tidak kecek. Takut disuruh nyanyi ya Pak. Tengok lagu tuh Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, itu apa itu? Itu apa? Tengok Pak. Yang datang itu bukan cicak dari lagu. Nyamuk. Siapa yang datang? Nyamuk. Jadi bukan cicak yang datang nyamuk, tapi siapa yang datang? Nyamuk yang datang. Tugas cicak cuma satu, selesai. Ngangap. Siapa yang datangkan nyamuk itu? Ya Allah. Tapi sebelum datang nyamuk, lagunya diam-diam merayap. Apa maksud diam-diam merayap? Berusaha. Maka Allah yang datangkan nyamuk. Tugas kita diam-diam merayap, berusaha maksud. Berusaha yang elok. Ada juga orang diam-diam merayap maling tuh Pak, tengah malam maling diam-diam merayap rumah orang. Berusaha yang halal maksud. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita tuh usaha sama lah kayak sakit. Tugas kita ketika sakit wajib ikhtiar berobek. Tapi apakah berobek jamin sembuh? Tidak. Tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan yang ngasih sakit. Yang ngasih sakit siapa? Allah. Tapi ketika sakit, ikhtiarnya wajib berobek. Ada orang berobek sembuh, ada orang berobek mati. Lah jauhnya berobek ke Singapura, mati di Singapura. Artinya berobek tidak jamin sembuh, tapi wajib berobek. Usahanya wajib, hasilnya Allah. Ada orang berobek sembuh, ada orang berobek mati. Ada yang tidak pakai berobek sembuh dewe. Daun sungkai kemarin waktu COVID itu kan, tidak pakai berobek. Daun sungkai aja. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, samalah rezeki itu Allah yang jaminkan. Tugas kita ikhtiar. Ikhtiar itu bukti kita beriman kepada Allah. Allah yang jamin rezeki. Tengok orang di pasar itu Pak, samo dagangannya, ngambil dari toke yang samo dagang. Tapi tengok siapa yang ngatur rezeki Allah. Buktinya mana? Tidak pernah seragam pendapatan orang di pasar. Boleh jadi yang paling pinggir hari kau banyak laku, yang tengah dikit. Tapi besok boleh jadi yang tengah paling banyak, yang pinggir dikit. Padahal jualannya seragam, ngambil dari orang yang sama. Kenapa hasilnya tidak sama? Itulah ibarat Allah yang jamin rezeki, bukan kita manusia. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita kaji rezeki, siapa yang jamin? Allah. Habis rezeki yang dijaminkan, mati kita segala. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang beriman tidak pernah takut tidak dapat rezeki. Karena yakin rezeki habis mati. Maka kalau kue bolu yang dibagi di piring ke Pak Bu, itu rezeki terakhir. Maka siapa yang makan kue bolu tadi matinya malah mereka.
Kalau kue bolu itu rezeki terakhir. Nah, kan kalu. Tapi kan masalahnya kita tidak pernah tahu rezeki terakhir kita yang mana. Kita tidak pernah tahu. Makanya tidak usah takut. Habiskanlah kue bolu. Tidak usah takut. Apa air jahe? Apa air jahe itu kan rezeki terakhirnya. Maka yang habiskan hati-hati. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita simpulkanlah. Kenapa datuk kita Nasairin almarhum datuk kita meninggal? Satu tadi atas izin Allahnya meninggal. Yang kedua, kita mau ajalah, tertulis dalam kitab ajalnya meninggal. Takdir ini. Yang ketiga, karena ketetapan Allah Al-Waqiah yang 60 tadi, Allah yang menetapkan meninggal, bukan karena sakit. Yang keempat, kenapa almarhum meninggal? Rezekinya habis dalam hadis qudsi tadi. Maka berarti bahwa kematian tidak ada disebut karena sakit. Sepakat tak Ibu? Sepakat. Alangkah dikit yang sepakat. Sepakat tak Pak? Sepakat. Niat. Ya. Maka berarti orang beriman yakin mati bukan karena sakit. Yakin Pak? Yakin. Berarti mulai besok kalau ada orang mati jangan tanya sakitnya. Berapa hari? Karena Pak penyakit kita Pak, penyakit kita Iya. diumumkan di masjid apa suka Pak? Al-Fatih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal si A bin si A. Terdengar orang meninggal, biasanya pertanyaan Bapak Ibu yang pertama apa? Sakit apa? Kecek kita kan? Kita umumkan matinya kayak sakit. Kecek kita lalamu sakit, kecek kita wajar meninggal lalamu sakit. Sakit apa? Ulah stadium P. Oh berarti wajar meninggal stadium P. Padahal apa pesan Nabi kayak gitu? Akhiru zikraha bin lazat al-maut. Inge banyak inge mati bukan sebabnya. Kalau sebab mati yang kita kaji berarti kalau menghindar dari sebab berarti tidak bakal mati. Ngapanya mati stadium P? Oh berarti kalau stadium 3 belum bakal mati. Itu logikanya. Ngapanya mati lah tua berarti kalau muda belum mati. Maka Nabi ingatkan banyak ingat matinya bukan sebab. Kalau tidak kita tanya sakit apa? Biasanya pertanyaan kedua apa Pak Bu? Selain sakit umur. Berapa umurnya? 68. Wajar kecek kita kan itu penyakit. Dan itu selalu kita hubungkan. Maka ada ulama yang mengatakan Pak Bu, bagian syirik kita kalau meyakini kematian itu gara-gara sakit. Berarti kita ingkar ke Allah. Yang Allah tadi sampaikan tidak ada mati kecuali atas izin Allah. Dan tadi banyak ditengokkan yang sehat mati. Maka mulai ada 3, jangan lagi kita bukan mati kayak sakit. Bahkan Pak Bu, yang lebih parahnya kalau datang kematian diumumkan di Masjid Al-Fatih. Terdengar kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal si A bin si A. Kita tahunya sakit tidak. Kita tahunya tidak tua masih muda. Meninggal pasti kita berandai-andai melawan takdir. Ya Allah kecek kita. Perasaan baru malam tadi jadi protokol kecek kita. Meninggalnya kecek kita. Protokol bukan takziah maksudnya. Protokol pesta maksudnya itu. Perasaan baru malam tadi makannya donat agak 3 inci makan malam tadi itu meninggal. Maka berandai-andai dengan takdir kau tadi haram. Maka itulah kenapa datang musibah kita diajarkan Allah langsung sebut kalimat istirja itu. Akui dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akui dulu inna lillah. Ya Allah sesungguhnya kami punya Allah, punya Engkau ya Allah. Maka ayah kita bukan punya anak, punya siapa? Punya Allah. Karena tidak ada di dunia kepunya kita Pak. Ceklah mana punya kita hari ke di dunia. Maka ketika datang musibah akui ya Allah itu punyamu. Karena Allah lah umumkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah kalau di langit di bumi lah diumumkan Allah kayak kita Pak. Ke isi-isinya. Itu punya Allah kalau nak di langit isinya, nak di bumi isinya. Punya Allah. Tidak ada hari ke di dunia punya kita. Maka ketika datang musibah aku innalillah ya Allah itu punyamu. Maka ayah kau bukan punya anaknya, punya Allah. Maka suami kita bukan punya istrinya, dia punya Allah. Istri kita pun bukan punya suaminya, dia punya Allah. Akui dulu di hadapan Allah. Maka itulah kenapa diajarkan datang musibah kita wajib istirja. Istirja itu balikan sekaligus ngakui di hadapan Allah.
Karena memang kita cek Pak, buktikan tidak ada di dunia punya kita. Mana ada? Dari lahir Allah tampakkan kita segala. Dari lahir Pak Bu, Allah nak tengokkan kita. Segala kita, nak sekaya apa mak kita. Lahir anaknya pasti teranjang bule. Ditampakkan itu ke Allah. Teranjang bule bahasa kita Bengkulu. Entah apa hubungan teranjang ke bule. Cuma kau disebut bule. Pada kita tengok bentuknya tidak bule perasaan. Dari lahir kita ranjang bule, tidak bawa apa-apa. Sampai mati tengok apa-apa. Mana yang kita bawa? Tidak ada. Kain kafan itu. Nak kayu, nak miskin sama kain kafan. Jangan harap orang kayu kain kafannya sutra. Haram. Kayu miskin kain kafannya sama yang biasa. Belaju. Itu pun karena nak nutup aurat kita. Mana piti yang kita simpan itu sudah dibawa. Ibu nyimpan piti di bawah batu giling, mati ibu habis itu. Kira-kira piti bawah batu giling itu dibawa mati dah? Tidak, justru kawin lagi laki kita kayak piti simpanan tadi. Maka ibu hati-hati kalau nyimpan piti. Itu berarti menyiapkan istri untuk suamiku kelak. Itu judulnya. Justru yang kita bawa itu bukan yang kita simpan bahkan. Yang apa? Itu yang kita wakafkan. Itu yang kita zakatkan, itu yang kita infakkan, itu rupanya tidak kita simpan, itu yang menyelamatkan, itu yang kita bawa. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya kita tidak pernah punya apa-apa titipan. Namanya titipan itu Pak Bu, suka tidak suka pasti diambil sang penitip. Dan ketika diambil tidak berhak kita nak marah. Maka ayat yang kami baca di awal tadi, kaifa takfuruna billah. Apa kata Allah? Kenapa kau nak kufur kepadaku, kata Allah. Kenapa kalian kufur? Kenapa ingkar? Kenapa marah? Kuntum amwatan. Kamu dulu kan tidak ada, kata Allah. Fahyakum, kamu dulu tidak ada. Allah hidupkan, maka jadilah kita hidup, maka ada. Summa yuhitukum, habis kita dihidupkan, kita dimatikan. Summa yuhitukum, habis itu matikan lagi, kata Allah. Summa yuhitukum, kemudian kita dikumpulkan ke Allah. Balik, kita dibalik ke Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hakikatnya segala itu cuma titipan. Maka suami titipan, istri titipan, anak titipan, harta titipan, segala titipan. Maka orang beriman Pak Bu, ketika diambilnya sadar ikut titipan, dia tidak akan marah. Ya Pak? Ya Pak? Maka siapa iman yang paling hebat? Mohon maaf Ibu. Menurut pengamatan kami, jauh lebih hebat imannya bapak-bapak dibanding ibu. Sepakat tak Ibu? Itu pengamatan kami. Kenapa? Karena bapak-bapak jauh lebih meyakinkan hebat imannya. Kenapa? Bapak sadar sekian kalau ikut titipan. Tengok buktinya mana? Kalau ibu tidak percaya, tengok buktinya. Kalau istrinya maaf, tinggal duluan. Tengok bapak itu cepetnya nak kawin lagi. Ketika ditanya apa bapak mudahnya kawin lagi, apa kecenya? Istri kan titipan kecenya. Ketika meninggal istri, makanya berarti cari titipan baru. Makin banyak titipan, makin elok. Iya kan Pak? Iya dah Pak? Bandingkan ibu-ibu, tengok ibu-ibu. Ibu-ibu tuh maaf ketika misal suaminya meninggal duluan. Jarang ibu-ibu tuh nak nikah lagi. Kenapa? Ya kan Bu? Nah, ibu akui itu kan. Kenapa? Karena ibu merasa laki kau punyanya, makanya dia tidak lagi cari laki. Padahal lupa laki kau pun cuma titipan. Maka siapa iman yang paling hebat? Kawin lagi. Bapak. Karena bapak yakin segala kau cuma titipan. Betul kan Pak? Betul kan Bu? Itu tidak nyambung gaji kita kalau dia ikut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikalah insya Allah menjadi penguat kepada keluarga besar. Artinya kami sampaikan biar kita yakin kenapa ayah kita meninggal, kenapa bak kita meninggal. Dia meninggal bukan karena sakit, dia meninggal bukan karena tua, tapi dia meninggal adalah ketetapan Allah. Dan setiap ketetapan Allah tidak ada yang salah. Yang salah itu kita yang menilai ketetapan Allah. Maka tugas kita kini apa? Baik sangka dengan takdir Allah.
Hadits qudsi, ana inda zanna abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Maka belajar baik sangka dengan takdir Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216 Allah ajarkan, boleh jadi apa yang kita benci, tapi itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sukai, tapi menurut Allah tidak baik untuk kita. Maka jangan pernah suuzon kepada Allah. Suuzon ke manusia berdosa, apalagi kita suuzon ke Allah. Maka tugas kita kini balikkan ke musibah ke yang ngasih musibah. Memang berpisah dari orang tua. Pak. Kenapa? Kalau kita perhatikan, karena segala nikmat itu terasa bukan waktunya ada. Terasa nikmat itu justru ketikanya tidak ada. Nikmat punya bak, jarang kita bersyukur pada bak waktu masih hidup. Kenapa? Kadang kita cuek ke bak. Kapan nikmat itu terasa? Ketika bak kalau tidak ada. Sehingga kita tidak bisa lagi berbakti kayaknya. Kita tidak lagi bisa nyenanginya. Jadi nikmat itu terasa ketikanya tidak ada. Itulah kecek Nabi, nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas asya wal faraq. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia kecek Nabi, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ketika sehat jarang kita bersyukur. Ketika sakit baru terasa, ya Allah lemahnya waktu sehat dulu. Jadi nikmat itu terasa ketika tidak ada. Waktu masih ada laki, tiap hari lakinya diomeli. Giliran mati lakinya, barunya nangis sejadi-jadinya. Iya kan Pak? Iya dak Bu. Dulu waktu laki hidup, tiap hari diomeli lakinya. Mati laki nangisnya. Ada tak ibu yang itu? Aduh, jarang. Oh jarang. Alhamdulillah kalau jarang. Iko Bapak Ibu, hakikatnya nikmat terasa ketika nyala tidak ada. Nikmat punya kerja tu waktu lah pensiun. Maka banyak orang pensiun masih pakai baju pegawai. Nak kemana Pak? Pakai baju pegawai ya pensiun. Karena waktu kerja tu lupa bersyukur. Rupanya ke kebun aja pakai bajunya pegawai. Nah iko Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya segala nikmat terasa bukan waktu ada, justru waktu tidak ada. Maka tugas keluarga besar, teruslah berbaik sangka dengan takdir Allah. Ingat takdir tidak pernah salah, kita yang salah. Maka tugas kita balikan musibah kepada yang ngasih musibah. Berdoa banyak-banyak ke Allah agar ayah kita, bak kita, mak kita, siapapun orang tua kita yang telah meninggal, agar Allah lapangkan alamnya, barzahnya, Allah ampuni dosanya, karena doa anak dijamin Nabi bisa mengangkat azab kuburnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir Pak, untuk kita yang masih hidup. Masih hidup Pak? Tidak banyak lagi nampaknya yang masih hidup. Masih hidup Pak? Masih. Untuk kita yang masih hidup Bapak Ibu, kalau malam ini kita masih hidup, wajib ada dua hal yang wajib kita pahami Pak, biar hidup kita tidak sia-sia. Pertama, kalau malam ini kita masih hidup, berarti Pak Bu, Allah masih ngasih kesempatan untuk kita beramal. Kita bandingkan ke almarhum. Almarhum tidak pacak lagi beramal. Almarhum hanya tinggal menikmati amal-amalnya waktu ini. Almarhum tinggal menikmati doa dari anaknya. Tinggal menikmati amal dari anaknya. Kita masih hidup malam itu. Berarti Allah masih kasih kesempatan untuk kita beramal. Kenapa Pak Bu? Karena Allah Maha tahu. Kita kok dosa banyak, amal dikit. Maka masih dikasih kesempatan hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Kecil orang tua kita, kesempatan tidak datang dua kali. Maka mumpung masih diberi hidup, jangan sia-siakan, berarti masih dikasih kesempatan beramal. Maka yang belum sholat, melah taubat ini Pak. Kalau lah taubat, melah jago sholat. Jago sholat 5 waktu aja Pak. Di tempat kami Solebar, sholat wajib itu 5 waktu Pak. Entah kalau di Korpri ke berapa? Berapa di Siko Pak? 5. Kabarnya ada yang sekali sejumat aja, sekali seminggu. Jago aja sholat begitu 5. Kalau lah jago sholat Pak, ke masjid jago sholat gitu. Rumah masjid yakin Pak, bu jago sholat 5 waktu. Insya Allah mati kita ke husnul khotimah Pak. Amin. Ya Allah 3 orang yang amin.
Jago sholat 5 waktu kita Pak. Di masjid, jago itu karena Nabi yang jamin. Man hafadz alaihi salatil khamsi, siapa jago sholat 5 waktunya, salah satu Nabi jamin 5 keknya apa? Yurfa'u anhu daikul aishi, diangkat kesusahan hidupnya. Yurfa'u anhu azabul qabri, diangkat azab kuburnya. Jago sholat 5 waktu, insya Allah kalau di masjid husnul khotimah kita Pak. Amin. Tak banyak yang amin. Jago sholat 5 waktu di masjid husnul khotimah kita kelak Pak. Amin. Tidak cukup ke amin Pak ke masjid. Insyaallah. Amin, tengoklah besok subuh masjid Al-Fatih kurang amin tak? Amin Ustaz. Amin. Agak ragu amin. Yang ngangguk tapi nyengir Ustaz. Berarti tidak perlu amin masjid. Jadi artinya Pak, ketika masih hidup kita berarti ada kesempatan dikasih Allah beramal. Maka yang belum sempat beramal, beramallah. Yang kedua Pak, kalau hari kau kita masih hidup, berarti Allah masih ngasih kesempatan untuk tobat dari dosa. Segala kita kau berdosa segala Pak. Tak ada yang tidak. Ibu banyak dosa tak Bu? Bapak banyak dosa tak Pak? Banyak. Mana banyak dosa ibu apa bapak? Bapak. Kalau dalam hadis yang paling banyak dosa itu maaf ibu. Ibu-ibu yang paling banyak. Kenapa? Kan itu hadisnya jelek. Ketika Nabi ditengokkan isi neraka, Nabi cerita, nampak ke aku tengok yang paling banyak isi neraka siapa Bu? Ibu. Wanita. Berarti yang paling banyak dosa ibu-ibu. Dengar itu Pak Bu, bertanya sahabat, ayakfurna billah, Rasulullah apa pula kino tungan banyak di neraka? Apakah nya kufur ke Allah? Tidak kata Nabi, tidak kufur ke Allah. Lah terusnya apa tino tu di neraka banyak? Apa kata Nabi? Yakfurna bi azwajihinna. Dia memang tidak kufur ke Allah, tapi nya kufur ke lakinya. Dengar tak Bu? Perlu diulang tak Pak? Nya kufur ke lakinya. Dengar tak Bu? Perlu diulang lagi Pak? Nya kufur ke lakinya. Ya Bu? Bu? Dengar kan? Alhamdulillah. Ulangi lagi. Kufur ke lakinya. Apa maksud kufur ke laki? Kedua di hadis itu. Satu, mengingkari kebaikan suaminya. Yang kedua, tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Ya Allah. Apa maksud mengingkari kebaikan suami? Ketika marah nyungkit. Sudahlah kau kak, nyesal aku kawin ke kau. Nah itu mengingkari kebaikan suami. Suaminya dah puluhan tahun berusaha untuk jadi baik, tapi satu kali salah lakinya, sekali kesalahan itu menghanguskan kebaikan laki. Itu yang disebut mengingkari kebaikan suami. Maka ibu kalau nak marah ke laki, jangan terkecek ambon nyesal. Tidak ada baik-baiknya kau kak, jangan. Cuman modal kolor baik kau kami jatuh kak, jangan. Ada tu kak. Karena bininya kau agak kaya, lakinya kau agak miskin. Ada laki itu curhat ke kami lewat WA. Pak Ustaz, bini kami itu ya Allah, segala majelis taklimnya ikut. Majelis taklim RT ikut, majelis taklim kelurahan Permata ikut, majelis taklim kecamatan BKMT ikut, bahkan pengurus. Tapi kalau marah, ya Allah dalam rumah tangga kami tidak ada nambah-nambah ilmu. Yang nambah itu cuma nambah cicilan, perasaan kami. Lah apa nambah cicilan? Dah tiap majelis taklim ada seragam, tiap seragam kredit. Jadi tidak ada nambah ilmu, nambah cicilan. Kalau yang marah terkecek kayaknya tu diungkit juga kalau modal kolor tu lah kak kau kawin ke aku. Nah ikan disebut kufur ke laki. Ada tak ibu yang saya itu? Alhamdulillah kalau tidak ada. Yang kedua, tidak bersyukur dengan pemberian suami. Dikasih lakinya kena bu 50.000 jatah sebulan. Cuma segini. Itu tidak bersyukur. Ikan disebut kufur tadi. Maka ketika dikasih berapapun syukuri alhamdulillah. Siap ibu cak itu? Diam. Agak berat nampaknya. Wajar yang Nabi tengok isi neraka itu paling banyak itu. Ya Bu, tapi hakikatnya bukan ibu-ibu aja banyak dosa. Bapak-bapak juga banyak dosa. Yang ngecek ke banyak dosa dah Pak Bu?
Yang ngecek kau lebih banyak dosa. Tapi mumpung kita hidup, berarti Allah masih kasih kesempatan untuk tobat dari dosa kita. Ada janji Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53 janji Allah. Allah akan ngampuni segala dosa kita. Asal apa? Tobat. Maka masih hidup, segala kita berdosa tadi Pak. Maka tugas kita taubat dari dosa. Karena Nabi yang pastikan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam manusia pasti punya dosa dan sebaik-baik orang berdosa segera taubat. Artinya orang berdosa itu baik kalau segera taubat. Orang berdosa itu celaka kalau dia menunda-nunda taubat. Syarat taubat satu Pak Bu menyesal. Dua berjanji ke Allah tidak akan ulang lagi dosa. Tiga memperbanyak amal soleh. Ampe Pak Bu untuk memperbanyak istighfar. Ampe itu kita lakukan. Insya Allah kelak Pak Bu taubat kita diterima. Bahkan ada tambahannya, ada jaminan kita min ahli jannah penghuni sorga. Tambah saidul istighfar. Iko wajib dihafal Pak Bu. Ketiklah di Google saidul istighfar, keluarnya Pak Bu. Keluarnya screenshot. Pasti keluar. Kalau ada kuota, kalau tidak ada kuota beligat-ligat itu lah, tidak keluar. Maka saidul istighfar itu apa Pak Bu? Induknya istighfar, penghulunya istighfar. Baca itu kelak Pak Bu pagi sekali, sore sekali. Iko induknya istighfar. Kalau kita taubat, pagi sekali, sore sekali. Apa? Karena kata Nabi siapa yang baca pagi, yakinnya baca pagi. Kemudian siang hari, sore harinya mati. Allah terima taubatnya, wa min ahli jannah, dia penghuni surga. Sorenya baca sekali, malamnya mati. Malamnya mati. Sore ini tadi baca sekali, malamnya mati. Maka kata Nabi, Allah terima taubatnya, dia penduduk surga. Maka itulah saidul istighfar, telah wajib dihafal. Amalkan kau Pak Bu, biar kita bisa masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal Pak? Belum. Ibu hafal? Hafal? Baru sekali kami ulang. Yang belum hafal gampang Pak, ketik di Google, buka HP kita, ketik Google saidul istighfar. Screenshot, baca pagi, sore, sekali. Maka insya Allah jaminannya surga. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhum Datuk kita Nasairin bin Ahmad. Semoga Allah wafatkan beliau dalam husnul khatimah. Allah ampuni khilaf dosanya. Allah lipat gandakan seluruh pahala kebaikan untuknya. Allah lapangkan dan terangkan alam barzahnya. Allah tempatkan beliau nanti di sorga. Dan Allah rahmati seluruh keluarga besar atas musibah ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا مصيبة إلا أجرته ولا مصيبة إلا أجرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة في فلسطين يا الله اللهم سلمهم يا الله اللهم انجيهم يا الله اللهم ثبت إيمانهم وأقدامهم يا الله اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين والمجرمين واليهود وإسرائيل أعداءك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأمطر عليهم مطر عذابك يا الله وأمطر عليهم مطر عذابك يا الله اللهم بك عليهم
Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim alaina ya Allah wa sabbitna sayrin bin Ahmad bi husnil khatimah wa la takhtim alaina wa alaihi bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث